Mandau ini dari buatan tangan kakek saya, datuk saya. Nah, ini pun dia buat sendiri. Ini dia anyamannya ya bagus banget. Tadinya yang saya bilang, yang kalau udah pernah dipakai, mohon maaf nih, mau motong atau membunuh kena darah itu ada. Oh ada, lebih biasanya tuh kekuatan mistisnya tuh lebih kuat. Biasanya tuh Mas Ian di saat malam Jumat ya. Malam Jumat itu dia akan gerak. Penyangnya ini akan gerak, bergerak kayak gitu. Kayak Halo sahabat Nyai Dewi Rantian, kita jumpa lagi di video spesial, selalu spesial karena banyak cerita spesial. Tapi khusus hari ini, Nyai, kita kan sudah cukup lama kenal ya, sering komunikasi gitu. Saya juga sering banget datang ke studio ini, ke rumah Nyai. Satu perhatian saya adalah begitu banyak simbol, begitu banyak hal-hal yang unik di rumah ini. Senjata-senjata, terus warna. Nah, buat orang Dayak, apakah senjata dan warna kayak gini nih? Ini kan kuning. Nyai selalu beli kuning-kuning. Ruangan ini juga basicnya kuning. Apa sih Nyai yang mau Nyai sampaikan dari warna kuning ini di Dayak? Oke, memang kita dari turun-menurun ya. Warna kuning itu kayak warna pusaka. Setelah itu di keramat pun selalu di keramat atau pas apa tahu di tempat-tempat keramat itu biasanya kita akan memberikan tanda dengan kain kuning. Biasanya tuh kain kuning, setelah itu kain jarik. Oh iya. Orang Dayak itu biasa bilang itu bahalai. Setelah itu ada lambang kita juga dengan warna merah. Setelah itu dengan warna hijau seperti itu. Tapi biasanya ada orang untuk memandikan seorang biasanya dengan kain putih untuk pembersihan. Setelah itu kain hitam itu biasanya dipakai untuk memagar badan kayak gitu. Jadi ada makna ya. Jadi ada makna-makna dari itu. Setelah itu kalau kayak saya kayak mandau pun saya juga turun menurun. Jadi tidak ada mandau yang kita buat dari baru. Jadi saya ada mandau yang memang turun menurun. Jadi ada memang itu pusaka. Mandau, setelah itu ada juga duhung. Sebenarnya pertama kali sebelum mandau itu duhung, selesai baru duhung baru keluar mandau sebenarnya seperti itu. Kalau mandau kan saya lah ya familiar dengan bentuknya seperti pedang gitu ya. Seperti mandau seperti ini. Ya kan. Nah ini mandau nih. Ini mandau. Nah. Ini apa nih Nyai ini? Ini penyang. Ini penyang. Ini nih ada kayak jimat-jimat ya yang dimasukkan ke dalam kayak gini. Ini kayak gini ada taring. Ini semua taring. Ini nih ada taring, banyak taring. Nah taring ini nih bukan hanya taring. Ini biasanya taring ini dibor, dimasukkan, ada benda kayak besi kuning kah, ada pusaka-pusaka yang dimasukin kayak gitu. Berarti memang semua ada nilai dan artinya ya? Ada nilai dan artinya. Biasanya itu. Nah kalau mandau ini dari buatan tangan kakek saya, datuk saya. Nah ini pun dia buat sendiri. Ini dia anyamannya ya bagus banget. Anyamannya dia bikin sendiri. Ini juga dia bikin dulu buat dari datuk saya. Dari datuk. Nah seperti itu. Jadi bukan seperti yang banyak dilihat di toko-toko souvenir yang semua orang bisa beli ya? Bukan. Nah, Nyai, saya kan pernah ngikutin ritual Nyai ya, sering banget ya. Yang saya ingat banget waktu saya di Palangka waktu itu, atau semua ritual Nyai pasti pakai mandau diikat kan. Itu maknanya apa Nyai? Itu bukan makna ya. Memang saya itu suka didatangin atau dimasukin oleh leluhur saya sosok seorang laki-laki tua yang selalu pegang mandau. Ya dan dia selalu pakai ikat kepala. Nanti kita sisipin videonya waktu di Palangka, lihat deh itu spesial banget gitu. Karena waktu itu saya langsung menyaksikan di depan mata sendiri, itu memang yang itu berubah menjadi sosok lain ya. Kan? Dan juga banyak orang mengatakan saya kemasukan dari leluhur tuh muka saya langsung berubah, bukan raut muka saya, suara saya semuanya berubah. Jadi bukan seperti saya sekarang. Jadi bisa kayak lebih maskulin gitu loh, lebih jantan gitu ya. Nah, dan ini juga ada namanya duhung. Ini duhung. Oh, lebih pendek, lebih kecil. Ya, pendek ini duhung. Nah, biasanya kita kalau mau buat menyembelih sapi atau apa biasanya kita pakai duhung ini. Ini namanya duhung. Berarti ada dua senjata utama tadi ya, mandau dan duhungnya. Iya.
Nyai, bener nggak ada mitos katanya Mandau kalau sudah kena darah itu lebih memiliki Mistis yang nyawa mistis ya, gitu. mistis yang sangat luar biasa. Iya, iya. Jadi apalagi orang membuat mandau itu tidak sembarangan. Itu tuh lihat harinya. Habis itu ada bacaan waktu orang menempah mandau itu. Saat orang mengukir ini kan namanya ini kayak pulang gitu loh. Iya, Kayak iya. ini nih, itu biasanya tuh diukir, nggak bisa sembarangan. Oke. Itu tuh ada makna yang memang turun menurun, dan orang membuat mandau tuh nggak bisa orang sembarangan. Itu biasanya turun menurun orang yang membuat mandau. Jadi biasanya datuknya, cucunya, anaknya kayak gitu. Jadi dia turun menurun. Jadi nggak bisa orang yang bisa asal kayak gitu. Nanti setiap kali orang bikin mandau itu nanti ada ritualnya, ada sesajen yang harus disiapin kayak gitu. Jadi kalau di tanah Jawa tuh empu gitu ya zaman dulu ya. Betul. Pembuat empuk. keris lo Ya, ya. empuk, betul. Betul. Berarti bener nggak tadinya yang saya bilang, yang kalau udah pernah dipakai, mohon maaf nih, memotong atau membunuh kena darah itu ada? Oh ada, lebih biasanya tuh kekuatan mistisnya tuh lebih kuat. Apalagi kalau mandau-mandau zaman dulu. Zaman dulu itu mandau ya bukan hanya untuk menyembelih kurba kayak sapi, babi, atau ayam, bukan. Zaman dulu kan mandau-mandau zaman dulu kan tuh dibuat atau buat penjagaan diri. Ya, biasanya untuk bertahan, kan ya. pertahanan diri. Jadi biasanya itu apalagi zaman dulu tuh kan orang kayau mengayau Iya, zaman mengayuh dulu. tuh memenggal, bener ya? Betul, kan kayak gitu. Zaman dulu kan kayak gitu. Jadi mistisnya mandau zaman dulu dengan mandau yang buatan sekarang berbeda. Pasti betul, berbeda dong Mas betul, Ian. Karena zaman dulu itu mandau itu pusaka yang memang untuk penjagaan diri. Berarti mandau yang Nyai miliki sekarang, kalaupun dihadapkan pada spiritual lain, memang pasti melihat memang ini beda dengan yang di itu ya. Tuh. Nyai ingat nggak beberapa waktu yang lalu tuh ada fenomena viral, mandau terbang lah, segala macam lah. Itu bener nggak ada mandau terbang? Oke, bisa nggak sih mandau itu terbang? Bisa. Itu semua ada gaib yang memegang mandau itu. Kan ada orang yang tidak melihat gaib itu, tapi biasanya tuh ada gaib yang memegang itu. Seperti itu. Berarti ada sosok gaib yang memegang mandau itu. Memang tapi dia tidak terlihat. Ya tidak terlihat seperti itu. Ada. Tapi ya bukan mandau yang sekarang ya, yang betul, buatan sekarang, betul, tapi itu mandau yang memang dari turun menurun kayak gitu. Jadi perlu dipahami ya bahwa kita tidak sedang membicarakan mandau yang berupa souvenir atau yang Bukan, dibuat bukan, sekarang bukan. ya. Kita sedang membicarakan mandau yang pusakanya Dayaknya Ya, gitu ya, gitu ya. Jadi waktu zaman kerusuhan dulu, Mas Ian ya, itu tuh banyak juga mandau yang yang diambil oleh kan waktu itu di sweeping, Iya. di razia. Betul. Jadi ada pusaka-pusaka yang ada juga yang orang menyerahkan sendiri ke museum di Museum Belanga di Kalimantan Tengah Iya. itu. Itu tuh pun setiap 1 tahun sekali itu harus dibersihkan. Ada ritualnya biasanya. Ada basir-basir yang datang melakukan ritual untuk di museum itu. Kayak gitu biasanya tuh mamapas. Berarti tuh mamapas itu kayak membersihkan kayak gitu. Jadi setiap 1 tahun sekali tuh kalau tidak dibersihkan itu akan berbunyi, Oh, jadi kayak bergerak di ruang pokoknya, penyimpanan itu ya? Iya. Dan itu banyak, apalagi zaman kerusuhan tuh kan pasti semua mandau-mandau yang Yang punya dirazia itu turun menurun tuh kan semua Pernah dipakai kan? masih dan itu tuh sekarang tuh ada banyak tersimpan di Museum Belanga. Banyak. Dan itu pun juga tidak bisa sekarang kalau nanti waktu kita Mas Ian akan pergi ke Palangkaraya, kita ke museum melihat itu banyak sekali mandau-mandau di situ yang memang sakral. Ya, dan itu mistisnya itu sangat luar biasa. Berarti saya ngeliatnya gini, apabila mandau-mandau itu dipegang oleh orang yang, mohon maaf nih, tidak bertanggung jawab, yang punya niat jelek, itu akan sangat memberi pengaruh buruknya ya? Pengaruh buruk gitu Mas Ian. Jadi juga mandau itu kan, apalagi kalau kita turun menurun yang punya kita itu tuh memang sudah ada energi di kita. Biasanya kalau kita pakai dia tidak akan panas. Nah, tapi ada juga orang yang memakai barang itu
energinya tuh panas karena tidak cocok kayak gitu. Tapi kalau kita turun menurun kan memang udah ada titisan ya, ada darahnya seperti itu. Nah, Nyai, cerita nih, sepengalaman Nyai memegang mandau yang dari leluhur ini, ada nggak hal-hal mistis yang Nyai rasakan gitu? Oke. Biasanya tuh Mas Ian di saat malam Jumat ya. Malam Jumat itu dia akan gerak. Penyangnya ini akan gerak, bergerak kayak gitu. Kayak gerak-gerak aja mereka. Kayak gitu. Tapi kita kan udah biasa ya. Betul. Saya tuh kadang-kadang kalau lagi saya lewat dari ruangan saya begini, nanti ada sosok kakek-kakek berdiri dekat mandau ini kayak gitu. Tapi saya biasa aja kan, udah biasa kan. Ya, apalagi kan itu juga pasti leluhurnya. Kan? Turun-menurun kan, jadi nggak ada yang kita takutin. Kalau dilihat dari khasiat dan fungsinya, katakanlah Nyai kan sebagai seorang spiritual gitu, ada nggak fungsi lain kayak misalnya nih, mohon maaf, ada orang lagi sakit atau tulang ditempelin, ada fungsi-fungsi kayak gitu? Nggak bisa ya? Nggak fungsi mandau itu di tangan Nyai buat apa? Coba? Penjagaan sih. Oke. Penjagaan. Jadi ini kayak penyang nih ya Mas Ian ya. Ini pernah satu kejadian, keluarga pinjam, kakek saya juga terkena, kakek juga minjam. Jadi dia tuh punya satu masalah dengan orang, saya nggak tahu masalah apa, jadi dia pinjam. Saat dia pinjam mungkin yang datang itu ada 100 lebih. Dia sama saudaranya berdua dengan mini, dan penyang ini, mandau ini dia nggak bawa, tapi penyangnya ini aja. yang dia bawa dia ikat di pinggangnya. Percaya nggak Mas Ian? Orang yang 100 itu pergi. Mau gimana ya? Percaya nggak percaya, tapi kejadian kan? Iya. Dia digantung gitu. Digantung aja, disembunyiin sama dia, disimpan di sini badan dia. Habis itu waktu itu ada kasus apa sih nggak paham deh. Jadi orang itu datang dan dia berdua aja di rumah berdua, dan dia keluar bawa ini. Orang tuh kayak diem, pubar. Saya sih ngebayanginnya mungkin orang yang 100 tadi itu melihat sosok lain di belakang kita juga pamannya itu mungkin gitu ya. Mungkin kakek ya, di belakang kakek saya kayak gitu. Kakek, Jadi rasa apa ya Mas Ian? Rasa kita rasa nggak percaya tapi nyata. Betul. Ya berarti kan terlihat sekali betapa bahwa kalau penyang atau mandau ini dibawa di orang yang tepat, itu akan memberi hasil yang baik. Iya. Karena ya seperti ya pisaunya ya, kalau kita pakai buat niat jelek bisa, buat masak juga bisa. Betul, kan. Mandau juga begini kan. Betul. Jadi, nah saya itu saya tanya dengan kakek saya almarhum, "Bue, mandau tuh kue penyang?" Saya tanya, "Bawa lagi dipinjam, Buem." Oh, aku bilang, tanya sama Bue, saya mau bawa ke Jakarta. Habis itu akhirnya diserahin penyangnya. Pertama bisa dia serahin penyang, akhirnya mandau ini saya bawa di Jakarta untuk menjaga saya di Jakarta. Setelah itu yang di Mas Ian kayak di Kalimantan juga tetap ada di Kalimantan. Berarti sampai saat ini masih rutin Nyai rawat setiap hari-hari tertentu? Saya rawat. Selalu saya kasih melati. Nanti kalau malam ada malamnya saya akan mandikan, saya bersihkan dengan dengan minyak wangi ya. Pernah nggak, namanya Nyai kan juga manusia biasa, banyak kesibukan. Pernah nggak ada momen-momen lupa gitu ngerawat dia, terus dia protes, berontak? Ada. Dia tidak protes ya Mas Ian, tapi saya mimpi. Saya dimimpiin. Serem ya? Nah baru saya dimimpiin, saya baru ingat, belum ngerawat nih mandau kayak gitu. ya. Memang kayak gitu Mas Ian. Mau kita nggak percaya, tapi ini nyata. Nyai ingetin apa sih? Jangan saya bikin deg-degan. Enggak sih. Jangan saya bikin deg-degan, ngeliatin belakang terus. Nah ini baru mandau ya, tapi saya sih menarik. Kita akan bahas di video-video berikutnya tentang pusaka-pusaka Dayak lainnya ya, karena menarik ya, untuk mandau aja begitu banyak cerita di situ kan. Apalagi kita orang Dayak tuh, kalau orang Dayak asli itu biasanya suka menyimpan guci-guci, belanai, belanga. Ya, biasanya kita kalau Dayak asli kita akan punya itu. Biasanya kita koleksi, pasti kita simpan. Karena belanga itu ada makna buat kita. Belana itu ada makna buat kita. Biasa kayak gitu. Menarik nih, karena kalau belanga ternyata itu artinya guci. Kalau di bahasa Indonesia kan nilas titik rusak susu sebelanga, ya kan, satu tempat itu ternyata tuh kayak gitu ya. Banyak jadi, makna. Ya. Dan juga guci-gucinya tuh kalau zaman dulu tuh berbeda. Jadi naganya tuh pasti ada naganya keluar, macam-macam. Seru nih. Tapi jangan sekarang. Nanti kita cerita lagi.
Nyai, apa yang mau Nyai sampaikan terhadap Mandau? Dalam arti gini, biar bagaimanapun ini adalah sebuah benda turunan ya, yang harus kita jaga, kita rawat, benda budaya juga. Apa yang mau Nyai ingetin ke generasi Muda sekarang? sekarang. Ya, saya ingatin hanya satu. Kalau kita mempunyai suatu pusaka, jangan pernah kita jual. Jaga, rawat. Bila mana kamu tidak suka dengan itu, kamu boleh kasih kepada keluarga yang memang suka merawat benda-benda pusaka. Daripada kita jual ke orang, belum tentu orang itu merawat, malah nanti dijual orang. Sayang, karena barang-barang pusaka dari leluhur itu banyak makna buat kita. Betul. Jadi jagalah, rawatlah, peliharalah. Mereka juga akan membantu kita kok selama kita masih mengingat para leluhur kita. Ini pelajaran ya, selain tadi ada nilai mistis, ada nilai itu, tapi paling tidak adalah nilai sejarah ya Nyai ya. Betul. Karena benda-benda ini diciptakan tidak dalam partai besar, pasti semuanya punya keunikan dan hanya satu. Jadi kalau emang udah ada di tangan teman-teman, pegang, rawat. Rawat, Ya, rawat. itu nilai Tidak, sejarahnya ya, luar biasa. nilai sejarahnya sangat luar biasa. Betul. Itu kan ada kenang-kenangan dari Betul, leluhur kita. betul. Jadi kalau kita jual, Ya, sayang banget. ya saya itu ya Mas Ian ya, setiap kali ada pusaka dari leluhur saya mengumpul, saya kumpulin satu-satu. Kenapa? Kalau terjual tuh hati saya sedih tau. Betul, betul. Kenapa saya sedih? Saya mengingat bahwa leluhur saya pengen mempunyai satu benda ini, pasti dia dulu memperjuangkan sangat luar biasa. Pasti dia memperjuangkan benda itu supaya dia bisa dapat itu. Jadi saya tuh kalau ada pusaka-pusaka yang memang dari leluhur saya pasti simpan, saya jaga, saya rawat. Nah, penting nih. Dan satu lagi, hati-hati penipuan. Jadi Ya. jangan dijual. Jangan dijual, sayang. Karena itu maknanya tuh kita bukan mengambil benda pusakanya. Iya, nggak usah mistisnya lah, jangan sejarahnya usah, aja usah. ya. Nyai, ya. Sejarah perjuangan dari leluhur kita. Betul, betul. Dan itu barang cuma sedikit, nggak semua orang punya. Iya, tidak semua orang punya. Oke, sahabat Nyai, Nyai, thank you banget ya. Oke, thank Ini seru banget ngomongin soal Mandau, nanti kita ngomongin soal belanga, soal kain dan lain-lain di video berikutnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Coba.